Artinya kita jadi kepala adat mempersiapkan secara spiritual, jangan kita kena kutuknya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Busam ID. Nah, kali ini bersama dengan saya ya, host biasa lah ya dari Busam ID. Tentunya kali ini kita mendatangkan salah satu seorang narasumber yang wah, saya menjadi turut berbangga hati nih. Oke, seorang Bapak Eli Sason ya, yang saat ini aktif sebagai Dewan Penasehat Gagak dan tentunya kepala suku nih. Dan juga nggak cuma itu, advokat juga Pak ya. Ya, penulis juga. Penulis juga. Banyak banget peran bapaknya ini. Sebagai tokoh Dayak 3 negara. Siap, 3 negara. Oke, nah itu dia kurang lebih profil singkat ya sebagai awal dari kita. Nah, tentunya teman-teman bakal penasaran nih, apa sih yang bakal kita bahas kali ini. Pastinya nih yang pengen saya bahas dengan beliau, Bapak Eli Sason, adalah temanya itu keadilan. Nah, kita kalau bicara keadilan ini kan pasti panjang kali lebar nanti nih Pak ya. Nah, mengait ke topik tema kali ini nih Pak. Nah, sebagai tadi kan advokat, kepala suku, dan Dewan Penasehat, versinya Bapak nih, keadilan ini definisinya kurang lebih seperti apa sih Pak? Iya. Jadi kita nggak jauh-jauh ngambil sebuah definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja. Ini yang paling simpel. Mungkin kalau dari bahasa yang lain saya bukannya tidak bisa, cuman agaknya masih lebih kurang simpel. Kalau dari Kamus Bahasa dari Kamus Bahasa Indonesia, kebetulan kita orang Indonesia harus memakai definisi kamus kita. Jadi keadilan itu berasal dari kata adil. Adil itu artinya tidak berat sebelah atau tidak memihak. Betul Pak. Ya. Atau sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, terus 3 poin tadi Pak. Ya, jadi kalau keadilan itu kata sifat. Jadi menunjukkan sifat. Keadilan itu sifat daripada perbuatan atau perlakuan dan sebagainya yang adil tadi. Apa tadi adil itu? Tidak berat sebelah, berimbang, tidak memihak, dan sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Nah, itu. Jadi begitulah. Tidak memihak salah satu pihak atau menyenangkan salah satu pihak. Jadi antara satu dan yang lain sama, diperlakukan sama. Tidak ada mayoritas, minoritas, yang itu nggak ada Pak ya. Nah, jadi kurang lebihnya. Untuk keadilan sendiri ini kan memang kita diatur di Pancasila Pak ya, yang memang sebagai landasan negara Indonesia ada 5 ya kan. Nah, salah satunya keadilan ini kan masuk di sila kelima. Keadilan bagi seluruh keadilan sosial. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada faktanya, ya kan Pak ya, memang di Indonesia sendiri memang kita lihat saat ini keadilan itu juga belum sepenuhnya sempurna Pak ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, jadi bukan belum sepenuhnya sempurna. Memang sempurna itu miliknya Tuhan. Betul. Tapi yang kita inginkan kemerataannya, yang tidak terjadi bahwa keadilan itu tidak merata. Orang-orang tertentu kelebihan haknya, sementara pihak-pihak lain yang lemah itu kehilangan haknya. Ini kan ketidakadilan namanya. Nah, terus kalau keadilan berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, keadilan sosial itu kan keadilan untuk orang-orang. Semua keadilan sosial bagi seluruh Indonesia berarti untuk semua orang Indonesia. Jadi tidak benar kalau ada di antara kelompok atau perorangan masyarakat Indonesia merasa ketidakadilan, karena dia kan harus seluruh merasa secara merata, artinya seluruh itu. Tapi mau saya jelaskan juga bahwa Pancasila itu kan tidak bisa berdiri sendiri.
Dia tetap harus 5, itu merupakan dawai sebuah alat musik itu dia harus tetap harmoni bunyinya, di stemnya sesuai harmoninya itu. Nah, ketuhanan dengan berpandangan kepada harmonisasi dawai ini tadi, Pancasila itu seharusnya memang urutan pertama itu prioritas ketuhanan Maha Esa. Bisa harmoni kalau ketuhanan Maha Esa itu tetap membuat menjadi alasan semua sila yang lain itu tidak ada yang timpang sama. Nah, adalah tidak benar karena kita ini berketuhanan Maha Esa, beriman menurut agama masing-masing lalu menjadi pembenar untuk mengesampingkan atau mengurangi harmonisasi sila-sila yang lain. Nah itu. Jadi keadilan sosial ini memang sepertinya urutan terakhir. Tapi tidak mungkin ada keadilan sosial kalau tidak berketuhanan Maha Esa. Tidak mungkin ada keadilan sosial kalau peri kemanusiaan, aliran beradab juga tidak terpenuhi. Tidak mungkin ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau tidak ada persatuan Indonesia. Juga tidak mungkin ada keadilan sosial kalau tidak ada kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawarah dan perwakilan. Itu resikonya bahwa keterkaitan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau nanti ada orang mewacanakan dirubah urutan Pancasila, nggak ada bisa dirubah. Tapi buat saya mau dirubah atau tidak penting kalau urusan urutan itu masih diperdebatkan. Yang paling penting implementasinya, pengejawantahannya yang harus dilakukan setiap orang di tengah-tengah kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Itu yang penting. Mau dirubah 1000 kali kalau dia tidak diimplementasikan, nggak ada gunanya, nol besar. Percuma jadi. Percuma. Ya. Jadi memang dengan sila 1 sampai ke 5 ini memang dari awal negara dan itu dirumuskan juga memang saling berkaitan dan harus saling memenuhi banyak konsepnya ya. Iya, satu tidak terpenuhi berarti tidak terpenuhi. Misalnya sila ketiga Persatuan Indonesia nggak terpenuhi, nggak bersatu rakyat, otomatis yang lain rusak. Yang lain pasti bakal nyerempet ya. Nah, oke. Jadi ini kita sedikit dapat ini ya. Karena memang itu sebenarnya sudah diajarkan sejak kita dini, sejak kita masih SD sudah diajarkan Pak ya. Dan sampai sekarang tapi memang banyak bukan dilupakan ya. Implementasinya. Seperti yang Bapak bilang tadi tidak diimplementasikan dengan baik ya. Tapi menurut dengan kata adil nih Pak ya. Kan memang untuk kata adil ini kan sebenarnya memang persepsinya orang juga ada yang menurut dia adil, ada yang tidak ya. Nah, sepengetahuan Bapak nih selama Bapak kurang lebih 20 tahun di lapangan, sosialisasi dengan masyarakat dan segala macam. Apa sih Pak poin-poin yang Bapak ambil nih 20 tahun nih Bapak? Jadi begini, saya juga walaupun berusaha menjelaskan secara keilmuan, tapi saya juga ilmu saya lebih banyak ilmu empiris. Jadi kalau kita lihat definisi dari berbagai ahli, ya memang berbeda-beda menurut persepsi. Ada keadilan menurut hukum, menurut apa. Ada lagi yang mengatakan keadilan itu adalah ukuran suatu hal. Dia dianggap adil kalau ukurannya itu memang harus dia merasakan. Misalnya seorang pejabat, dia adil kalau dia mendapat lebih daripada yang bukan pejabat. Itu adil. Adil buat dia ya? Iya buat dia. Bukan artinya masih dianggap adil. Tapi kalau dia yang di bawah seorang pejabat, dia mendapat lebih banyak, kan itu tidak adil. Dia harus lebih sedikit daripada si pejabat. Karena dia memang bawahannya si pejabat, baru adil. Kalau yang bawahan lebih banyak daripada si kepalanya, ya tentu tidak adil. Nah, saya tidak terlalu perhatikan yang model itu. Saya lebih kembali kepada itu tadi, pengertian KBI tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, jadi definisi para ahli itu kan pendapat para ahli. Ya, pendapat para ahli. Ya,
Tapi kita tidak usah bingung karena para ahli itu menyebar hidup di berbagai negara yang haluan negara atau falsafahnya berbeda-beda. Nah, kita lebih kembali kepada falsafah Pancasila, bahwa keadilan itu diukur bukan ukuran si ahli, tapi kita ukurannya di Indonesia adalah ukurannya Pancasila. Keadilan menurut Pancasila itu tadi, keterkaitan 5 sila itu tidak bisa lepas. Kalau ada dikorbankan salah satu sila, keadilannya tidak benar juga. Nah, jadi keadilan itu. Nah, kalau kita, pengalaman saya di tengah-tengah masyarakat, awalnya saya hanya melihat masyarakat Kalimantan Timur. Tapi karena pengetahuan saya itu, apalagi sekarang era digital, era keterbukaan informasi, saya pun bisa tahu yang di luar sana, di daerah-daerah lain. Rata-rata orang di daerah ini memang banyak yang teriak merasa tidak adil. Terus mereka juga sampai mengatakan kami ini belum merdeka, walau negara kita sudah merdeka. Karena mereka, kemerdekaan itu kan untuk mencapai keadilan. Seperti pembukaan undang-undang itu, kita harus menjunjung tinggi untuk seluruh semua bangsa-bangsa, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi karena orang-orang di daerah itu berteriak merasa tidak adil, mereka memang mengatakan mereka belum merdeka. Sebenarnya belum merdeka itu puncak kekecewaan, mereka tidak mendapat keadilan. Kalau mereka mendapat keadilan, kenapa mereka bilang mereka belum merdeka? Ini kan persoalan. Nah, kalau mau dibahas sebabnya juga ya berhari-hari kita sebut, tapi nanti kita juga tidak ingin ada ketersinggungan oknum-oknum tertentu. Tapi saya menyarankan kalau bisa kembalilah kita kepada keadilan Pancasila. Karena Pancasila ini juga sebagai pandangan hidup negara, sebab falsafah hidup negara kita, bagaimana kita berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat tidak bisa lepas. Kalau itu dilakukan, diimplementasikan secara murni dan konsekuen, insya Allah tidak ada lagi yang berteriak soal ketidakadilan. Tidak ada yang berteriak bahwa dia belum merdeka, karena dia merasakan bahwa dia sama kedudukan. Disamakan bahwa orang Indonesia nggak peduli dia pejabat, nggak peduli rakyat jelata, ya kedudukan sama. Justru berat mereka yang sebagai penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan, mereka harus beri contoh keadilan itu, karena mereka memang harus mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, melayani dalam hal berkeadilan. Berkeadilan Pancasila ini tadi dasarnya itu. Nah, Pancasila kan mempunyai 3 nilai pokok yang tidak bisa ditawar-tawar sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bernegara, yaitu nilai dasar. Pancasila mengandung nilai dasar, yaitu nilai yang sudah disepakati sejak awal sampai hari ini dan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nilai itu ialah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan sosial yang harus harmoni tadi itu. Itu nilai dasar yang tidak bisa diubah-ubah, kecuali kalau Pancasila itu dicabut sebagai dasar negara diganti yang lain. Ya oke, sebelum dia dicabut memang mutlak itu adanya. Nah, terus nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu sebagai norma-norma yang harus dilekatkan kepada baik norma hukum maupun norma sosial. Jangan ada norma hukum perundang-undangan dibuat menyimpang daripada Pancasila. Saya tidak bisa menganalisis hukum itu terlalu dalam, karena walaupun saya seorang advokat, saya tidak mau peduli melihat hukum itu setelah saya tahu hukum itu kok diperdebatkan. Yang pintar dia bisa menang walaupun dia salah. Ini kan tidak cocok dan tidak Pancasilais. Lagi-lagi hukum kita itu, mohon maaf ya, penilaian saya pribadi, hukum kita itu terutama hukum pidana dan beberapa perundang-undangan ini masih nuansanya kolonial banget. Ya, jadi memang tidak cocok di negara Pancasila. Nah, kenapa juga pelaksanaan hukum itu kok tidak mengacu kepada Pancasila yang sebagai sumber dari segala sumber hukum, bukan hanya sumber, tapi sumber dari segala sumber hukum. Seharusnya perundang-undang dan sebagainya dibentuk harus hitung dulu
dari kelima sila itu ada pertentangan atau tidak, gitu kan? Mengacu ke sana lah. Iya. Ya. Kemungkinan juga hukum itu sebagian sudah mengacu ke sana. Tapi implementasinya ya siapa kuat, siapa pintar, menanglah dia. Ada faktor-faktor X. Banyak gitu, Pak. Banyak banget gitu. Tapi ya mudahan ke depan ya disadarilah bahwa kita negara Pancasila jangan mau menang sendirilah. Karena mau menang sendiri kan keadilan itu tidak pernah didapati merata. Nah, itu. Ya, yang ketiga adalah nilai praktis. Apa itu nilai praktis daripada Pancasila? Ya harus diejawantahkan atau diimplementasikan dalam tingkah laku setiap orang bangsa Indonesia. Nggak peduli dia ahli agama, nggak peduli dia pejabat penguasa maupun rakyat jelata. Harus perilaku sehari-hari, tindakannya ya harus mencerminkan Pancasila. Nah, kalau itu tidak dilakukan maka bermasalah. Apa yang terjadi? Mohon maaf, ada teriakan orang merasa belum merdeka karena tidak mendapat keadilan, ya karena kemungkinan bagi orang-orang tertentu itu kan tidak diejawantahkan dalam tindakan perlakuan sehari-hari. Ya, mungkin termasuk pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang. Nah, itu dia. Tapi memang didasari selama ini kita udah berapa puluh tahun merdeka sih, emang sepengetahuan saya pribadi juga memang tidak merata juga, Pak. Yeah. Jadi antara, dan ini di semua lini ya, mau itu lini pembangunan, lini kemajuan teknologi apa segala macam, memang masih mengarah lebih ada ke salah satu pihak gitu kan, maksudnya tidak ke semua hal gitu. Coba pendidikan apalagi, Pak ya. Pendidikan itu salah satunya juga kan yang apa ya, kalau kita bilang banyak banget lah sekolah-sekolah yang tidak sama. Nah itu kan sebenarnya dari salah satu mengacu ke landasan tadi Pancasila tadi, Pak ya, tidak adil nih kan. Ya, jadi begini, idealnya, dan mungkin bukan hanya idealnya, seharusnya wajib bahwa semua apapun yang dilakukan Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk memajukan ekonomi semua, kan landasannya harus Pancasila. Ekonomi kita juga harus Pancasila, hukum kita harus Pancasila, sosial budaya Pancasila, dan semuanya. Kalau itu semuanya Pancasila, maka itu tadi para personal bangsa Indonesia tadi yang mengejawantahkannya atau mengimplementasinya dalam perilaku perbuatan keseharian, ya mencerminkan Pancasila. Nah, kalau kita mau cerita panjang memang mesti digali apa sebabnya. Ya saya cerita singkat saja sebabnya, bahwa memang pada sidang BPU PKI dulu sudah dirumuskan, terutama perumus utama kan si Insinyur Soekarno, presiden yang pertama, tentang 5 dasar negara itu. Nah, pada waktu zaman kemerdekaan sampai Orde Lama. Orde Lama itu 59 sampai 61 62. Bukan berarti sebelum Orde Baru. Orde Lama itu singkat juga. Nah, selama Orde Lama atau selama pimpinan Presiden Soekarno, itu kan baru gagasan-gagasan negara baru berdiri, kan banyak bentuk yang harus disesuaikan karena masih labil. Nah, tapi memang disadari apapun terjadi kemudian hari, kembalilah ke Pancasila, patokan untuk mengatasi yang tidak stabil. Dan Soekarno sudah bertindak pada waktu itu di mana ada kekacauan 100 partai. Dia dekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dulu kan ada Undang-Undang Dasar 50. Nah, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Di mana Undang-Undang Dasar 45 dalam preambul atau pembukaannya sudah mencantumkan Pancasila itu sendiri. Nah, jadi masuk. Tapi memang tidak mudah memang mengatur orang banyak, sebuah bangsa yang sangat plural. Nah, sehingga zaman Soekarno sendiri kan tetap angan-angan itu, tetap Pancasila itu menjadi perjuangan, tapi kan belum sampai kepada puncaknya. Disadari juga bahwa untuk mencapai Pancasila yang murni dan konsekuen kan perlu waktu. Nah, pindah di zaman Orde Baru. Sebenarnya usahanya lumayan
luar biasanya. TAP MPR 78 itu kan mengeluarkan kewajiban mengikuti penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ada penataran, cuman masih sayang bagi saya, kelas menengah ke atas, pegawai-pegawai yang kecil ditatar, guru-guru. Dan waktu itu memang ada pelajaran PMP di sekolah dasar. Nah ternyata elit-elit penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara kok nggak ditatar. Mereka kan tidak tahu. Karena mereka tidak tahu itu persoalannya, mereka tidak melaksanakan kan. Nah anehnya juga, mohon maaf, menurut informasi yang tahu, ternyata Soeharto yang menjadi presiden itu dia tidak haluan Pancasila. Dia liberalis dan kapitalis. Jadi suruh orang kecil berpancasila agar patuh saja kepada pimpinan, pimpinannya tidak Pancasila. Tidak ya kita tahu juga zaman Orde Baru itu banyak pelanggaran HAM juga kan, banyak orang hilang. Nah apa itu tindakan Pancasila? Ya jelas tidak. Ya kalau Pancasila nggak ada terjadi begitu. Itu seperti kasus Waduk Gajah Mungkur segala, kita tahu itu. Terus kasus Tanjung Priuk zaman Tri Sutrisno menjadi Panglima TNI dulu, pelanggaran HAM dulu. Orang lagi sembahyang di masjid kok diturunkan Kopassus pasukan tempur. Apa yang ditempur? Orang di masjid nggak bawa bom, nggak bawa senjata kan? Ini kan pelanggaran HAM lebih dari pelanggaran Pancasila lagi. Nah jadi di tahun 93 kalau nggak salah, kenapa jadi TAP MPR mengenai pelaksanaan P4 itu dicabut lagi? 3 tahun setelah itu kan Soeharto lengser. Nggak paham saya alasannya kenapa. Sehingga penataran P4 nggak ada lagi. Apa kemungkinan anggarannya sudah nggak ada? Karena para penatar kan dibayar. Ya. Saya ini kan nggak dibayar, wong saya ditatar kok. Betul banget. Nah, zaman reformasi beda lagi masalahnya. Reformasi itu dulu kan menuntut agar tidak terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena itu juga melanggar Pancasila. Betul. Ya. Mencuri, ya, maling. Ya. Tapi apa yang terjadi? Cita-cita itu tidak tercapai, malah lebih parah zaman reformasi. Pancasila tidak diingat lagi. Kenapa? Orang asik berebut kedudukan dan kekuasaan. Di tingkat pemerintahan tuh ada namanya koalisi, ada namanya ada namanya oposisi. Bah, kalau ngurus negara seperti itu ribut saja yang ada. Coba mereka ngurus bagaimana pelaksanaan Pancasila. Kalau oposisi, dia kan kalau oposisi dia mempertahankan status quo kekuasaan dia. Kalau oposisi ingin mengguling yang itu. Kalau si oposisi yang duduk, kira-kira bisa lebih baik daripada itu atau enggak? Belum tentu. Yang koalisi ini tadi dia lagi jadi oposisi, dia obok-obok lagi dia. Jadi akhirnya ribut mengobok-obok aja. Terus Pancasila enggak dipikirkan. Saling melengsarkan. Iya, karena memang ribut. Terus di masa reformasi juga terjadi pilihan langsung. Ini kan tambah parah. Demokrasi kita tidak mengendiki begitu. Keadilan musyawarah untuk mencapai mufakat itu bukan tidak memilih pejabat atau wakil rakyat, tapi pemilihannya tidak harus voting. Ini sampai kepala adat di desa niru-niru itu dipoting kayak milih presiden. Ya oke lah kalau kepala desa dia ada aturan. Kalau kepala adat kan bikin aturan sendiri. Niru-niru. Kapan juga ada undang-undang yang suruh begitu. Celakanya kepala adat itu kan orang-orang langka yang tahu adat dan yang sah secara spiritual. Ketika harus dipilih 5 tahun sekali dengan voting, bergantilah akhirnya orang-orang yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu huruf ABC-nya adat. Tapi karena memang harus dia dipilih, apalagi karena pilihan langsung melibatkan semua orang yang punya hak pilih. Ya pokoknya like and dislike aja, suka tidak suka. Kadang-kadang juga kepala adat mau dipilih calonnya ya bagi-bagi kaos juga, niru-niru. Itu yang terjadi. Dan itu emang sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Iya. Dan saya sendiri pernah merasakan serangan fajar kalau kita. Iya, serangan fajar istilahnya. Entah berupa kaos, entah berupa uang ya. Iya kan? Nah persoalannya di lembaga adat ini
bahwa seharusnya pemilihan itu yang berdasar musyawarah mufakat tadi, sila keempat, dia aklamasi saja dan hanya melibatkan para ahli adat, orang-orang tua ngerti, tokoh-tokoh, aklamasi, tunjuk kamu yang paling pantas, kamu ahli kan. Dan saya jadi kepala adat Kalimantan Timur gak sebarang, lama saya persiapkan diri. Saya 3 kali naik ke langit tinggi untuk membuat saya sah secara spiritual. Jadi saya mau jadi kepala adat dunia sah, nggak ada yang tinggi kayak saya 3 kali, orang lain paling sekali, ada juga nggak pernah. Artinya kita jadi kepala adat mempersiapkan secara spiritual, jangan kita kena kutuknya. Kalau kena kutuk kita juga ada 2, bisa cepat mati, bisa juga urusan kita nggak pernah benar, ya kan? Ya, banyak itu terjadi kalau di Kalimantan Timur, karena mau dapat giliran dapat kuenya, masa bodoh. Banyak juga yang roboh, banyak juga urusannya itu nganggur, nggak dipercaya masyarakat. Iya, karena memang itu kutukan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa keadilan sosial di zaman Orde Baru, di zaman Reformasi, ya jauh lah, karena memang Pancasila dilupakan. Bagaimana mereka berani mengingatkan Pancasila? Kalau mereka berani mengingatkan Pancasila, mereka tidak ada bisa berebut itu kedudukan dan kekuasaan. Betul banget, Pak. Iya. Tapi sekarang pertanyaannya, saya mau berebut kekuasaan biar saya jadi penguasa. Kira-kira saya ini bisa bertanggung jawab kepada masyarakat seluruhnya bahwa saya ini tidak ada kesalahan. Satu-satunya kalau saya seorang Pancasilais, ya saya lari ke Pancasila. Insya Allah saya harus jujur, saya harus konsekuen, tidak ada yang bisa kritik saya seperti saya hari ini. Saya posting saya kepala adat, saya posting kepala suku, nggak dapat saya kritikan dari mana-mana di Facebook saya itu. Kenapa? Nggak ada celah juga mereka bisa mengkritik saya bicara benar kok. Karena setiap yang disampaikan memang benar adanya. Iya, memang benar. Kamu cemburu, saya bisa jadi kepala suku, silakan kamu angkat diri sendiri, tapi kualitasnya harus lebih pada saya. Ya, kalau kamu kepala suku ingin agar gagah-gagahan, saya ini beda. Kepala adat saya ahli adat, saya persiapkan diri agar saya sah secara spiritual. Kepala suku saya berani pasang badan untuk bela masyarakat saya. Ini kan gambaran masyarakat nomaden. Masyarakat nomaden itu kan dipimpin oleh kepala suku yang dimengerti oleh bahasa seluruh dunia. Mungkin mereka sebutnya tidak sama, tapi kalau sebut kepala suku dalam bahasa Indonesia pasti ada sebutan lain dalam bahasa lain juga. Kepala suku siapa yang kasih SK? Siapa yang kasih tunjangan? Tidak ada. Tapi kalau dia ngomong benar, dituruti oleh komunitasnya, ya kan? Ya, karena adil. Adil tadi juga berbuat adil. Kira-kira kalau saya ngomong kita harus kembali kepada keadilan Pancasila, siapa yang berani protes saya? Kira-kira? Karena emang landasan kita kan. Iya. Ini jadi emang benar itu gitu. Jadi tentang Pancasila ini tadi memang panjang ceritanya sampai pada zaman reformasi dia dilupakan orang. Pernah terjadi saya dengar di TV, di DPR itu ada yang mengusulkan perubahan urutan Pancasila. Ya cuman dia nggak berhasil yang ngusulnya. Nah saya waktu itu kan orang kita nggak punya akses bicara ke sana kok. Ngapain perlu teka-teki itu? Yang penting pelaksanaan benar-benar murni dan konsekuen. Iya, mau 1000 kali dirubah, kalau tidak dilaksanakan mau apa? Mau katakan yang perubahan baru paling bagus seluruh dunia, nggak dilaksanakan juga. Mendingan yang ada saja kita laksanakan. Semua orang Indonesia termasuk mereka wakil rakyat, termasuk penguasa-penguasa, mereka yang harus lakukan. Kalau masyarakat kecil dengan nurut aja. Hei, kamu harus Pancasila ya? Ya nurut aja, mana berani. Sama seperti kekuasaan adat dulu. Saya sempat hidup di saat adat yang masih agak eksis. Nah, jadi orang jahat pasti ada juga, orang yang nggak benar ada. Tapi begitu ditangani secara adat kasusnya seperti tidak terulang kasus. Dan zaman saya sendiri saya kasih tahu, saya nggak bilang ada rumah sakit di Samarinda ini yang punya kasusnya. 3 bulan mereka tidak berani berobat di dalam karena mereka diadu domba. Di situ ada mayoritas 2 suku, Dayak dan Timor. Si provokator ini tadi adu Dayak sama Dayak, adu Timor sama Timor, baru dia adu Dayak dengan Timor. Dia adu dia bohong. Gak ada yang berani berobat di rumah sakit itu selama belum damai. Kenapa? Takut dicurangi teman. Mana musuh, mana yang
Mana teman? Kalau Dayak sama Timur mungkin bisa. Oh, kamu Timur, aku hati-hati. Kamu Dayak, hati-hati, aku orang Timur. Ini Dayak sama Dayak diadu, Timur sama Timur diadu. Sama baik. Jadi jelas tahu mana musuh mana enggak. Setelah mereka lapor saya selesaikan secara adat. Insya Allah sampai hari ini ayam tentrem itu. Adem ya. Enggak ada cerita di rumah sakit itu yang orang takut lagi berobat. Kesaktiannya selalu ada, orang nurut. Waktu itu sempat saya ditanya polisi, bagaimana Anda bisa nangani? Polisi aja belum bisa nangani. Memang saya bilang ini konflik besar yang dampaknya sangat berbahaya. Bisa pertumpahan darah saya bilang. Yeah. Tapi polisi memang belum nangani karena polisi berdasarkan aturan undang-undang. Aturan hukum tertulis. Belum ada peristiwa kalau sudah pertumpahan darah baru polisi bisa turun. Yeah. Adapun saya bisa meredam. Kalau bisa meredam, saya sebagai dari adat, saya bisa meredam. Jangan itu menjadi konflik besar. Memang sistemnya ada pada saya. Begitu saya redam nggak terjadi konflik. Jangan tunggu orang pertumpahan darah dulu. Sebelum terjadi nih malah. Tapi memang sistem memang berbeda. Polisi kan pakai sistem hukum, hukum pidana gitu. Nah, jadi adat dulu sebelum kenal nama istilah Pancasila di masyarakat adat mereka sudah melakukan Pancasila secara baik, hidup damai, aman, tentram, dan memang adat itu sendiri. Frame besarnya adalah keseimbangan. Ini luar biasanya kalau orang nggak mengakui hukum adat, maka keseimbangan tidak ada. Sehingga ada yang tidak adil, ada yang adil gitu. Nah, keseimbangan apa? Keseimbangan antara manusia dengan alam, keseimbangan sesama manusia. Ya, keseimbangan sosial maksudnya. Nah, keseimbangan dengan alam, manusia memang harus makan dari alam. Dia harus eksploitasi alam, tapi dia juga memelihara alam itu, jangan sampai rusak, jangan sampai tidak cuma bisa merusak aja. Iya, gitu. Kita lihat masyarakat tradisional di kampung dia buka lahan untuk cari makan sekedar, bukan cari keuntungan supaya bisa makan karena pola hidupnya begitu. Tapi 5-6 tahun mendatang hutannya pulih kembali, lingkungan hidup pulih kembali dengan nilai plusnya berupa tanaman, buah-buahan dan rotan. Nah, itu hebatnya. Mata airnya juga pulih kembali menjadi bening dan sebagainya. Beda lah dengan sekarang, kita nggak bilang lah apa bedanya. Orang semua tahu juga. Saya dari kecil dulu jalan di hutan nggak repot-repot, sangu air. Ketemu sungai, sumber biasa. Begini aja saya, manis kayak le mineral. Nggak akan takut kita apa-apa. Sekarang berani nggak sembarang minum air. Bukan soal kotornya saja. Biarpun dia bening, orang takut kalau ini pernah rusak di hulu sungai. Tahu nggak di Sungai Mahakam ini, orang-orang yang bertepian di Sungai Mahakam termasuk Samarinda ini, kita ini kan makan limbah dari sawit maupun dari tambang. Kalau sumber airnya ambil dari Mahakam, air bersih kita dijernihkan melalui sistem penjernihan di PDAM itu. Ya, saya kebetulan di L2 tinggal situ, orang ngambilnya di muara Sungai Separi dekat Embalut sana. Padahal Sungai Separi itu tiap hari mengalirkan lumpur. Jadi walaupun sudah dijernihkan, di tandon saya itu debak air situ hitam semua, kotor. Padahal kita lihat airnya jernih. Kira-kira berani nggak minum air mentah kayak gitu? Ya enggak. Nah, jadi inilah semacam bahwa Pancasila yang tidak terpelihara memang dampaknya sangat banyak. Ada yang dia ada yang untung luar biasa mengorbankan orang lain. Saya pribadi punya sikap begini. Kamu mau untung mau kaya, aku nggak cemburu, nasib juga. Tapi jangan ada orang dikorbankan. Tentu saja kalau mau berdebat dengan para penguasa, dari mana infrastruktur dibangun, jalan dan sebagainya, dari mana kalau nggak dari investasi. Ya saya bilang nggak usah berinvestasi kalau ada yang dikorbankan. Saya setuju saja bahwa kemajuan kita di segala bidang karena ada orang berinvestasi. Tapi kan ada nggak undang-undang mengatakan karena investasi untuk pembangunan negara harus korbankan orang lain? Kan tidak ada. Betul, mestinya secara Pancasila dihindarkan, jangan ada orang yang merasa dikorbankan. Itulah ketidakadilan. Nah, jadi memang panjang ceritanya. Jadi Pancasila itu semakin rusak zaman reformasi. Ada yang namanya pilihan langsung ini. Dampaknya luar biasa, mendidik masyarakat sangat tidak bersahabat. Saya mencalon bupati atau gubernur. Karena saingan saya banyak.
saya apapun caranya. Ya mungkin salah satu yang paling populer kan serangan pajar. Saya kasih sampean 50 atau 100 ribu. Milih saya kan. Iya. Ini kalau aku jadi nanti kamu jangan nuntut apa-apa sama aku. Sudah aku bayar. Lalu sampean bilang sama saya, ya sudah, aku nggak bisa nuntut apa-apa. Yang penting suaraku sudah dibayar, ya sudah, yang penting aku terima bayar. Sebayar klop alasannya. Udah sampai situ. Ya, nggak ada yang menang kalah, alasan benar. Seharga itu. Iya, seharga itu. Tapi apa yang terjadi? Sistem masyarakat berbangsa dan negara rusak karena itu. Sistem demokrasi. Ya, saya tidak meneliti, tapi tidak usah diteliti pengalaman hidup setiap bangsa Indonesia yang ada di daerah-daerah, ada di desa-desa dan sebagainya. Mereka tahu kok itu. Wah, itu masalah nggak rahasia umum lagi. Udah sering. Iya. Jadi apa yang kita harapkan? Sistem-sistem yang terbangun menjadi budaya buruk sebaiknya ya ditinggalkan saja. Kita memang harus pergi ke timur, pertujuan kita. Tapi kalau kita nggak mungkin jalan lurus ke timur, enggak apa-apa, balik ke barat. Yang penting aman menuju ke timur itu. Kita merubah sistem ini, mungkin biaya besar dan sebagainya. Tapi daripada kita membiarkan menjadi budaya buruk sampai anak cucu, mendingan dirubah saja. Betul banget. Cara merubahnya hanya satu. Tegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tidak ada masalah. Ya, tidak akan ada masalah kalau orang berpegang kepada Pancasila. Semua pejabatnya, penyelenggara negara, pemerintahnya pegang. Mereka lebih dulu memberi contoh. Rakyat jelata gampang saja. Tapi memang tidak mudah. Penataran dulu juga tidak mudah merubah. Di samping tadi bahwa para penguasa nggak ditatar, hanya orang-orang kecil. Hanya orang bawah aja. Ya, kalaupun penguasa ditatar juga mungkin belum tentu juga beres. Kenapa? Karena diserahkan kepada kesadaran orang atau kekuasaan bilang begini begitu. Kekuasaan itu bisa juga dianggap bias, dianggap tidak konsekuen, bisa disalahkan. Karena namanya manusia bukan malaikatnya. Yeah. Tapi kalau dibangun sebuah sistem, bukan kekuasaan bekerja, sistem memaksa orang harus turut. Kenapa tidak dipaksa orang ini kebaikan? Tapi sistem bukan manusia penguasa. Ya, saya kemarin mengusulkan pada waktu tim pembentuk undang-undang IKN, saya mengusulkan supaya peradaban orang di IKN yang ada di Kalimantan Timur itu harus peradaban Pancasila. Karena saya dapat informasi di beberapa kali saya seminar bahwa IKN ini hadiah bagi dunia dan akan menjadi kota yang tercanggih di dunia. Artinya akan dikenal seluruh dunia. Nah, sekarang apalah artinya kota canggih di dunia kalau seperti sekarang ribut melulu. Kita ingin damai, aman, tentram di situ. Satu-satu yang menjamin itu adalah Pancasila. Dia harus menjadi peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Lalu konsepnya tidak dengan kekuasaan si penguasanya, bukan dengan presiden, bukan dengan otoritanya, tapi sistem. Seperti misalnya sistem lalu lintas. Kalau nanti ada orang nabrak lampu merah ditilang polisi, bukan salah polisinya, salah sendiri, dia melanggar sistem. Ya kan? Atau dia tabrak, bukan salah orang lain, salah sendiri. Kenapa kamu melanggar sistem? Ini kan bukan kekuasaan bekerja, sistem. Sistem itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau kekuasaan ada KKN-nya lah, ada sogoannya lah. Banyak. Iya. Jadi itu saya usulkan sistem, cuman saya kan nggak sebut sistem. Kalau mereka serius mau tahu atau memang belum tahu, mereka bisa tanya saya sistem seperti apa. Supaya jangan keluar-keluar kekuasaan yang bertindak. Kekuasaan kan bisa tidak benar juga, dimanipulasi. Jadi kalau sistem kan tidak. Mobil saja dengan sistem. Coba aja kamu mau dengan kita mau kita sendiri paksa dia. Mau bagaimana? Di starter dia juga nggak mau hidup kalau sistemnya nggak dipenuhi, harus ada minyak, harus ada. Jadi tetap saling bersinergi. Iya, jadi untuk kembali kepada Pancasila supaya bisa diterapkan secara murni dan konsekuen, itu harus ada orang menemukan sistem. Di tim saya ketemu sistemnya. Cuman kan terbuka untuk siapapun. Siapa yang ketemu sistem paling canggih, usulkan ke pemerintah, minta didekretkan.
Kalau sistem saya, ya tunggu saat yang tepat Tuhan izinkan, akan saya minta Presiden dekretkan kembali melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tunggu saat yang tepat. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi siapa saja intelektual di tengah masyarakat Indonesia, temukan sistem paling canggih. Jangan bergantung kepada kekuasaan. Canggih dan paling adil. Ya, ini canggih. Jadi saya nggak tahu itu diakomodir tidak. Saya buat dalam PowerPoint, di print out kayak gini, dibawa mereka. Jadi apakah dimasukkan? Saya hari itu kan tantang, mereka kan minta masukan. Nah saya bilang masukan saya seperti ini. Sayangnya saya nggak melihat draftingnya Undang-Undang IKN. Kalau bisa saya sumbangkan supaya sesuai dengan ini. Karena ini mewakili seluruh kepentingan masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Terutama kalau dia ini diterapkan di IKN, kan akan segera merambat di daerah-daerah bahwa dimasyarakatkanlah Pancasila ini dalam bentuk perilaku sebagai nilai praktisnya tadi, perilaku pejabat, penguasa, dan juga perilaku rakyat jelata. Semua lini. Iya, kalau ada pembentukan undang-undang dan sebagainya juga harus Pancasila ambil nilai instrumentalnya. Kalau nilai sosial saya yakin belum ada masalah. Pada waktu itu dijawab oleh salah seorang anggota DPR yang dari tim pembentukan undang-undang itu, tidak ada masalah katanya Pancasila kita. Kita bisa kumpul dari suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, agama berbeda. Iya, kalau masalah kumpul tidak berpancasila, negara-negara barat sana juga, negara di mana saja, mereka bisa kumpul beda agama dan beda ras suku bangsa. Orang kulit putih juga bisa kumpul dengan kulit hitam gitu. Nggak ada masalah, mereka nggak kenal Pancasila. Tapi kan bukan itu intinya. Ya, intinya bagaimana? Ya, berkumpul nggak ada masalah. Tapi tindakan-tindakan dari oknum-oknum penguasa yang sering menjadi masalah. Nah sekarang mohon maaf, secara teori apa yang terjadi di daerah-daerah mereka teriak tidak merdeka dan tidak ada keadilan. Ada investasi masuk di sana, baik berupa tambang maupun perkebunan. Nah ini sering membawa masalah. Mereka tidak menghormati hak-hak masyarakat. Nah yang tuh ada sebenarnya ya. Jadi mereka kan dapat izin. Jadi kadang-kadang kalau ada masyarakat yang nekan, demo dan sebagainya, mereka kan lari berlindung di pemerintah karena kamu kasih izin. Padahal juga tidak mesti benar. Pada waktu keluar izin prinsip atau izin lokasi itu sudah ada belasan syarat harus dipenuhi. Tapi dia tidak memenuhi itu bisa dia kerja. Terus yang membuat syarat juga tidak mengendalikan. Nah, sehingga yang di bawah teriak. Iya, jadi mereka bisa kerja dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Kalau mau tahu perusahaan itu ada berapa pelanggaran hukum, kok diam saja yang pembuat undang-undangnya atau yang penegak hukumnya. Mau bilang tunggu laporan masyarakat, ada masyarakat ngelapor sampai ke setinggi-tingginya, nggak ada juga responnya. Bahwa saya pernah tim Badan Pekerja SBY dulu saya antem habis-habisan, saya beri bukti ini pelanggaran lingkungan, ini pelanggaran undang-undang kehutanan. Waktu itu kan tim itu ada orang lingkungan hidup, ada kehutanan, ada pertanahan. Mana saya bilang nggak ditindak ini. Beri saya kekuasaan, beri saya surat tugas untuk menindaknya. Saya nggak akan takut. Kalau nanti nggak saya diberi surat tugas, saya bertindak juga, tapi bertindak liar. Nggak ada jawaban mereka minta catatan segera kamian. Sampai hari ini juga nggak dengar cerita mereka memperbaiki pelanggaran juga masih tetap ada. Sampai habis masa SBY, kemana itu timnya nggak tahu. Nah jadi ini salah satu yang membuat tidak adil itu tadi, kehadiran si korporasi. Dia berlindung di pemerintah menjadi pembenarannya dia. Padahal dia merasa memiliki legal tadi. Iya, tapi dia berbuat jahat. Itu di dalam teori para ahli disebut dengan kejahatan korporasi. Dia berlindung di pemerintah. Nah, oknum-oknum penguasa ini juga jahat juga, dia melindungi. Melindungi ya, juga malah nih. Korbannya masyarakat. Lalu dalam teori disebut dia adalah penjahat kerah putih. White collar crime.
Jadi kuatnya penjahat korporasi tadi kan didukung oleh oknum penguasa yang sama jahat dengan kejahatan kerah putih. Itu lebih daripada melanggar HAM, apalagi melanggar undang-undang. Tapi siapapun yang bisa mengungkap tidak bisa. Dia tidak bisa diungkap biar dari undang-undang HAM sekalipun tidak bisa. Tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat sangat terasa, tapi diungkap tidak bisa. Dibentengi oleh kekuasaan. Oleh legalitas yang dipunya. Ya, jadi karena alasannya negara kita negara hukum. Kalau orang masyarakat adat bilang, wah secara adat kami tidak bisa. Ya ada dasar hukum adatmu. Ini juga pemahaman yang bias, pemahaman yang tidak benar. Hukum adat gak bisa ditiadakan. Karena ada istilah, para ahli memakai istilah Latin kalau nggak salah. Bunyinya gini, ubi societas, ibius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nggak mesti hukum tertulis kalau masyarakat sederhana. Masyarakat adat ini kan masyarakat sederhana. Tidak ada hukum tertulis dibuatnya, tapi sangat hebat untuk mengatur hubungan sosial antara manusia dan hubungan manusia dengan alam. Hebatnya. Tadi, Pak, ya, jadi bagaimana hukum tertulis kok bisa menganggap dia tidak ada dasar hukum? Ya kan? Dia lebih dulu ada ribuan tahun, ratusan tahun sebelum hadirnya hukum positif itu. Betul, ya kan? Betul. Oke. Hukum adat tidak bisa mencampuri hukum positif. Kalau ada pelanggaran undang-undang, hukum adat nggak bisa ngurusnya. Bukan wewenangnya, bukan ranahnya, bukan domainnya. Tapi dia bisa menyelesaikan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran undang-undang. Ya kan? Betul. Kerugiannya apa? Ya pasti kerugian material ada. Di samping kerugian material pasti ada kerugian imaterialnya. Dia bisa menyelesaikan itu kalau hukum adat tinangani. Salah satu misalnya yang nggak tertulis di hukum positif, tidak boleh memusnahkan obat-obat tradisional yang ada di alam itu. Tidak ada ditulis di dalam undang-undang apapun. Ada, Pak. Ya. Tapi hukum adat menghormati. Kalau itu harus kamu musnahkan, ya harus ada kompensasi yang disepakati. Nggak besar-besar banget kan penghargaan. Karena dia lebih memikirkan soal sakralitas, soal spiritualitasnya, bahwa dipercaya dulu adanya obat-obatan ditunjuk dari alam gaib. Bahwa dia tahu di kayu obat itu ada petunjuknya. Mungkin melalui mimpi, mungkin melalui apa. Ya mau kita tidak percaya, sistem religi mereka waktu itu begitu. Ya sistem religi yang kita anut sekarang memang beda. Karena kita anut dari Timur Tengah nggak sama dengan budaya kita. Ya jadi hukum adat itu harusnya menjadi sumber dari pembentukan undang-undang. Jadi jangan undang-undang ada lalu meniadakan hukum adat. Dia harus menjadi sumber. Kalau undang-undang tidak sesuai dengan hukum adat yang ada, tidak akomodir, maka dia tidak sesuai juga dengan Pancasila. Betul. Karena hukum adat itu equivalent dengan Pancasila. Terus dia untuk melengkapi, menyempurnakan hukum tertulis. Kenapa hukum tertulis diakui para ahli gak pernah lengkap dan gak pernah sempurna? Ambigu. Iya, pada saat dia sudah ditulis asas legalitas ya dia harus mengacu kepada tertulis. Kalau yang belum tertulis, lalu kekosongan hukum katanya. Maka hukum adat tidak pernah mengalami kekosongan hukum. Maka dia bisa mengisi kekosongan hukum. Kalau saya memperjuangkan Perda nomor 1 tahun 2015 itu yang ya sudah diselewengkan bagaimana lah, sudah diketuk palu tapi diselewengkan. Saya sudah kasih tahu bahwa pohon madu, bahwa tanaman tumbuhan obat-obatan itu tidak boleh dimusnahkan. Cuman naik di DPR itu dihapus. Memang kewenangannya tidak sampai ke situ. Ya oleh sebab itu perda aja tidak bisa akomodir apalagi undang-undang. Maka berlakulah hukum adat. Silakan orang luar melanggar hukum adat kan tidak boleh itu dilanggar. Siapa melanggar dia harus bertanggung jawab. Istilahnya dalam bahasa hukum ada mens reanya.
Mensrea itu artinya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu ada beberapa, tapi dalam garis besarnya ya denda adat untuk biaya pemulihan. Di saat yang sama dia ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam hukum adat yang tidak ada di hukum lain. Pertama adalah sisi religio magis. Ada pelanggaran hukum adat, ada pelanggaran spiritual. Religio magisnya itu agak sakral sedikit. Bukan secara manusia, tetapi dari sistem religio magisnya juga menjadi terganggu dan bisa marah. Yang kedua, bahwa dia juga harus dilihat dari sisi sosiokultural, di mana budaya-budaya setempat ada larangan-larangan gak boleh dilanggar yang mungkin pantangan tidak ada, pantangan mungkin tidak ada dalam undang-undang. Ya. Terus dia harus konkret, harus komunal, harus kontan. Kontan itu artinya segera diselesaikan, jangan tunggu besok lusa. Iya, kalau sampai besok lusa dia bisa menjadi runyam karena ada sistem spiritual tadi yang bisa membuat itu menjadi ya semakin tidak baik. Yang selanjutnya yang kelima adalah konkret. Konkret adat menyelesaikan tidak cuman ngomong, tidak cuman memberi hukuman. Harus ada benda-benda konkret. Itu sebabnya setiap hukum adat dulu zaman masih barter kan dia ada benda-benda yang bernilai adat. Kalau di Dayak Benua misalnya nilai antang guci, berapa guci, itu nilai adatnya. Sekarang karena gucinya nggak ada, bisa saja dikonversi ke bentuk rupiah, disubstitusi, kira-kira senilai adat. Kalau saya di Samarinda ini di provinsi, saya bikin nilai satu anteng 1 juta. Jadi kalau dia harus bertanggung jawab 10 antang ya 10 juta. Nah itu, jadi itu nilai adat. Apa 10 juta? Biaya pemulihan. Karena dia pemulihan spiritualnya tadi relego magis harus segera dipulih pada waktu yang sama. Pemulihan sosial kemasyarakatan harus dipulihkan sama. Maka terakhir ada bentuk namanya ritual perdamaian. Ritual perdamaian kan pemulihan menyeluruh. Restitusi, ya kan, restitusi, bahwa dengan diadakannya ritual itu secara moral, spiritual itu pengumuman kepada masyarakat luas. Konflik ada, tapi kan tidak dibiarkan dan sudah selesai dengan paripurna di upacara itu. Dan setelah itu tidak boleh lagi menjadi buah bibir atau pergunjingan. Ya. Yang kedua, secara spiritual dia juga beritahu kepada penguasa-penguasa spiritual alam semesta, kalian tidak harus marah lagi, sudah kami atasi secara tuntas dengan kearifan lokal ini. Itulah artinya upacara perdamaian itu. Jadi bukan sekedar damai secara manusia, damai menyeluruh. Yang tidak hadir pun dia harus menerima pengumuman bahwa sudah damai. Karena sering kalau terjadi satu konflik, orang lain ikut komen-komen yang nggak tahu apa-apa, komennya miring. Setelah dilakukan itu, secara kearifan kami sudah atasi, jangan lagi komen macam-macam. Ya kan? Artinya secara moral kan sudah meredam semua. Secara spiritual jangan penguasa spiritual masih marah mengharu biru kan. Kalau dalam bahasa adatnya banyak sekali indah lukisan-lukisan, cuman saya agak sulit membahasakan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi hukum adat tidak bisa disepelekan. Pertama tadi, dia memang sudah dulu ada. Di mana ada masyarakat, kata para ahli, di situ ada hukum. Tidak pernah, walaupun hukum sesederhana pun, ada hukum kalau dia curi harus dipotong tangan. Ya hukum juga bagi mereka. Ya kita tidak bisa protes, itu kan kekhususan mereka. Ada konvensi internasional yang dibentuk di dalam deklarasi PBB tahun 96 kalau nggak salah, tentang hak-hak masyarakat hukum adat. Dia mengatakan keunikan, kekhususan sekecil pun apapun kelompok masyarakat harus dihargai. Tidak boleh itu mau dihapus
atau digabungkan dengan budaya yang lain yang dianggap lebih tinggi, itu memang hak dia. Termasuk hak atas hutan tanah. Bagaimana negara mau bilang kita nggak ada dasar hak atas hutan tanah? Orang internasional yang mengakui bahwa kalau seseorang sudah menguasai di situ, menguasai, tidak ada orang lain menguasai berupa buka lahan, memelihara dan sebagainya, dia sudah membangun hubungannya dengan tanah dalam bahasa hukumnya, karena dia pelihara terus menerus, maka tidak bisa dibantah haknya di situ walaupun tidak ada tertulis alas haknya. Nah, jadi hukum adat itu juga identik dengan pelaksanaan Pancasila. Karena Pancasila itu kalau kita gali, pertama dia dari hukum adat seluruh Nusantara. Kedua, premnya sama-sama keseimbangan terhadap alam dan keseimbangan antara sesama manusia. Singkatnya sama. Jadi bagaimana hukum adat bisa disepelekan? Dia sangat Pancasilais. Karena orang ini tadi enggan melaksanakan Pancasila dalam praktik kehidupan hari-hari, nilai praktisnya dipakai, maka dia lalu mengatakan hukum adat tidak ada dasar hukumnya. Ya silakan saja, orang masyarakat adat kan nggak akan mau terima itu. Iya. Betul, Pak. Betul, Pak. Orang berjuang perundang-undangan, perda dan sebagainya sudah, tapi kan tidak diakomodir. Yang salahnya apa? Ini memang tidak diakomodir. Apa sebabnya? Yaitu faktor X yang menjawab nih. Nggak ngerti kita nggak bisa menjustis. Kalau saya menjawab kan bisa salah, karena itu menyangkut sikap, pemikiran dan perilaku seseorang. Yang bagi penguasa ya suka-suka, aku berkuasa kok. Sekarang gitu Pak ya. Ya, kira-kira itu kurang lebihnya, panjang ini penjelasan. Jadi topik kali ini saya pribadi pun juga dapat pengetahuan yang luar biasa sih Pak. Sedikit banyak kurangnya memang ya faktanya memang yang terjadi ya saat ini kayak gitu. Dan tentunya harapannya dari pembahasan ini dapat diimplementasikan pastinya Pak. Tentunya dari diri sendiri dulu. Paling tidak menginspirasi orang untuk introspeksi diri masing-masing. Aku nih orang Indonesia apa bukan? Kalau orang Indonesia harus aku menggunakan nilai praktisnya Pancasila. Kalau dia nggak menggunakan ya berarti dia bukan dianggap mau jadi penguasa, jadi penguasa di luaran sana. Di sana yang nggak ada Pancasila, mau dia liberal, mau dia apa kasih itu, mau Marxis kah? Jadi jangan sampai Indonesia kan penilaian saya pribadi mudahan salah ya. Kayaknya sampai hari-hari ini kadang-kadang saya merasa bahwa Indonesia itu adalah negara totaliter. Padahal totaliter itu bukan terjadi di negara Pancasila. Totaliter itu ada di negara apa namanya itu teokratis. Negara berdasarkan agama pasti dia totaliter. Terus Marxisme, komunis itu totaliter, atau fasis itu kan dipimpin oleh militer, totaliter dia. Kita kan tidak begitu. Tidak. Negara kita itu adalah negara Pancasila yang cita-citanya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata. Itu dicantumkan secara singkat di Pancasila itu. Ya, ketika orang tidak menggunakan itu, siapapun dia, mohon maaf, ya kita anggap itu bukan orang Indonesia. Kenapa? Kalau orang Indonesia kan dari masyarakat kecil, rakyat jelata sampai para penyelenggara negara, mestinya perilakunya harus menggunakan nilai praktis Pancasila. Ketika menggunakan nilai praktis Pancasila, insya Allah nggak terlalu banyak masalah kita. Ya. Oke, jadi itulah kurang lebih puluhan menit kita berbincang keadilan tadi Pak ya. Cukup banyak nih buat teman-teman juga, silakan disimak ya. Dan yang pasti harapannya kita dari tayangan ini ya pada intinya semoga Indonesia itu bisa mencapai balik lagi ke landasan tadi Pak. Ya, terutama yang kita sesuai topik keadilan bagi seluruh rakyat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti mau dia pejabat, mau dia penguasa, tidak terkecuali presiden sekalipun, ya mau apa siapapun selama dia memegang KTP NKRI, dia wajib mengikuti landasan yang sudah dibuat dari awal Pak ya. Dan itu ya seandainya itu belum bisa, ya mohon para penguasa juga
bentuk sebuah sistem agar semua orang harus menurut seperti itu. Betul. Siap. Jadi tapi tetap pada intinya dimulai dari diri sendiri. Ya. Perilaku kita sehari-hari, kita tidak perlu langsung keluar-keluar kita langsung ke banyak orang, tapi kita dulu deh sadar. Udah adil nggak sih sama entah sama teman, sama keluarga, kalau merasa masih menyakiti orang ya dikurang-kurangin ya Pak ya. Ditiadakan kalau bisa ya. Karena memang terkait dengan adat itu ada filosofinya juga tentang masalah yang terjadi. Masalah besar harus diperkecil, masalah kecil harus ditiadakan. Jangan diperbesar jangan malah diperbesar. Jangan malah dikompor-komporin. Kenapa lagi kan semakin sekarang ini kan semakin berkembangnya teknologi informasi semakin cepat kan Pak. Jadi ini kadang-kadang saya mau mengkomentari saya pribadi dengan hadirnya era digital. Saya tahu mau jadi hantu juga bisa. Oleh sebab itu sebagai lawyer kalau ada kasus saya tidak buka buku undang-undang, saya cuma buka di Google. Saya cepat dapatnya. Ketimbang harus cuman saya juga menganjurkan kalau bisa semua orang seperti saya. Kan yang mau jadi hantu juga bisa, ini artinya sisi negatifnya juga ada. Sisi positif ada. Yang selama ini saya nikmati sisi positifnya. Saya nggak mau tahu yang sisi negatifnya. Memang setiap yang ada di kehidupan ini pasti dua sisi hitam putih itu ada. Suka nggak suka Pak ya. Tapi ngapain kita nggak pilih yang baik? Karena pilihan masing-masing. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan izinkan hadirnya era digital ini banyak berkah yang saya peroleh. Saya berharap juga semua orang Indonesia, tua muda kecil besar, ambil berkahnya. Mengambil sisi positif. Iya, sisi positifnya. Adapun yang saling hujat, saling menyalahkan nggak usah dibaca aja. Iya, nggak usah lah itu, nggak usah ikut. Itu orang bukan saya. Itu tidak baik. Kita nilai aja tidak baik begitu. Apa untungnya? Apa kebaikan bagi bangsa ini kalau itu dipakai untuk keributan? Iya kan begitu. Oke, itulah dia pembahasan kali ini dengan Bapak Eri Sason yang sudah melanglang buana ya kalau kita bilang, dan juga memegang beberapa peran, salah satunya tadi Dewan Penasehat Garda Bersatu dan ormas lainnya juga Pak ya. Kemudian kepala suku juga, ahli adat, kepala adat, karena kepala adat kan. Terus lawyer juga, advokat juga, dan yang pasti kalau beliau saya rasa udah di kalangan ini udah inilah Pak ya. Dan suatu banggaan juga lah bisa duduk bareng bercerita sama Bapak Eri Sason. Oke, mungkin itu dulu kali ini. Mungkin nanti kita bakal kembali lagi dengan Bapak Eri Sason mungkin di lain topik Pak ya, di kesempatan lain. Dan seperti biasa teman-teman jangan lupa di like akun YouTube kita, di share juga, kalau bisa di subscribe, dan tentunya nyalakan di loncengnya sampai bunyi ting-ting supaya ada notif kalau di-upload. Tapi Bapak punya akun Facebook atau IG nggak Pak? Kalau aku nggak paham, kalau Facebook biasa. Kalau Facebook ada Pak ya? Kalau Facebook bisa dihubungi, bisa di-add nggak Pak oleh teman-teman ini? Ambil saja namanya Eri Sason aja di situ. Tinggal dicari aja Pak ya? Nggak apa-apa di-add Pak ya? Nggak. Karena kan akun publik ya? Saya punya itu memang berpuluh-puluh ribu. Cuman kan orang bilang kan muatnya cuma 3 atau 5 ribu. Berarti kalau saya konfirmasi yang baru berarti ada yang terbuang lagi. Berarti Bapak nanti harus bikin fanspage nih Pak? Nggak, aku memang sangat gaptek. Jadi kalau bisa bantu, apa yang bisa saya lebih baik pada itu, apa Instagram, apa Twitter atau apalah. Tapi kalau untuk akunnya, untuk YouTube, ya saya juga minta bantu. Kalau memang harus saya punya YouTube khusus, saya juga gaptek dibuatkan ini untuk saya. Termasuk hari ini kalau ini bisa divideokan, diedit baik-baik supaya di samping masuk YouTube sini, masuk juga di saya khusus, di channel saya khusus. Siap. Oke, itulah dia. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait keadilan tadi, bisa langsung direct ke akun media sosial Facebooknya Bapak Eri Sason juga, dicari aja, silakan dikirim pesan. Walaupun nggak cepat balas, tapi kemungkinan bakal dibalas Pak ya. Oke, dan juga kita terbuka saja. Ya, terbuka. Mau dikritik juga kita nggak takut kritik kok. Nerima. Dan itu diskusi kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen nanya juga bisa langsung di komentar.
nanti insya Allah bakal dijawab juga oleh Bapak Elisa langsung di YouTube-nya. Dan juga terima kasih untuk semua penonton yang sampai hari ini masih setia ke Busam ID. Dan nanti kita bakal menghadirkan juga narasumber-narasumber yang lain juga selain Bapak Elisa. Siapa lagi pasti bakal banget. Dan seperti biasa, saya Rian dari Busam ID dan juga Bapak Elisa Son pamit undur diri Pak ya. Assalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa lagi. Sudah Pak.